Di sebuah gang sempit di pinggiran kota Bandung, tinggal seorang pedagang roti keliling bernama Rahman, 45 tahun, hidup sederhana. Namun, hatinya selembut adonan yang ia uleni setiap hari. Sebelum matahari terbit, Rahman mendorong gerobaknya sambil berdoa lirih, "Ya Allah, mudahkan rezekiku hari ini. Berkahi setiap roti yang keluar dari tanganku." Tak selang lama, ada pembeli yang datang. Seorang ibu-ibu yang membeli beberapa roti, dan ibu itu membayar lebih. Namun, Pak Rahman tetap mengembalikan kelebihan uang tersebut. Pak Rahman melanjutkan jualannya sambil mendorong gerobak rotinya berjalan penuh semangat. Pak Rahman menawarkan dagangannya sambil berteriak, "Roti, roti!" dengan nada yang lantang. Panggilan itu menarik perhatian. Dan benar saja, kali ini seorang bocah datang dan membeli roti. Namun, dengan kondisi uang robek, Pak Rahman tetap menerimanya sambil tersenyum. "Nih dek rotinya, yang nikmat ya makannya. Bapak kasih bonus selai coklat buat adek ya. Jangan lupa, hati-hati di jalannya." Waktu tak terasa sudah menjelang tengah hari. Pak Rahman masih berjalan menjelajahi perkampungan dan komplek perumahan. Hingga azan berkumandang dan waktu sholat zuhur tiba. Mendengar suara azan tersebut, Pak Rahman langsung mengarah ke masjid dan memarkirkan gerobaknya di depan halaman masjid. Dia bersiap mengambil wudhu dulu untuk ikut berjamaah dan melaksanakan sholat zuhur. Selang waktu terus berjalan. Pak Rahman usai melaksanakan sholatnya, dia menuju gerobak roti untuk mengambil bekal makan siangnya. Dengan hanya nasi putih dan telur rebus, Pak Rahman sangat menikmatinya dan bersyukur atas segala yang masih ia dapatkan sambil melepas lelah setelah berkeliling dari pagi. Usai makan siang, Pak Rahman duduk sejenak di halaman masjid dan 10 menit sudah dia meredakan rasa lelahnya. Pak Rahman melanjutkan jualannya dan mendorong lagi gerobak rotinya. Tanpa dia sadari, Allah memberikan ujian yang akan dia temui hari ini. Setibanya di sebuah perumahan elit, Pak Rahman tidak merasakan sesuatu. Bahkan, dia berjalan dan mendorong roda seperti biasa. Tak ada firasat apapun di jalan. Namun tiba-tiba, saat melewati jalan itu, pas di pinggir kali kecil, Pak Rahman menemukan sebuah dompet yang ternyata di dalamnya berisi uang yang banyak. Dia terkejut dan diam terpaku, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Dalam keterpakuannya itu, bisikan setan mulai menyapa telinga Pak Rahman. "Wahai Pak Rahman, uang sebanyak ini mampu mensejahterakan hidupmu. Usaha rotimu bisa dikembangkan dengan membuka sebuah toko, dan kamu tidak akan kekurangan makanan lagi." Pak Rahman pun terdiam dan menghela napas panjang. Dia beristighfar hingga keimanannya yang kuat membimbing dia untuk mencari tahu pemilik dompet tersebut. Di dalam dompet tertera hanya kartu nama dan nomor telepon saja. Dengan langkah dan tenaga untuk mendorong gerobak, Pak Rahman bergegas menuju pos satpam komplek tersebut untuk meminta izin menghubungi nomor tersebut. Dan benar saja, ternyata nomor itu nomor pemilik dompet yang jatuh dan ditemukan Pak Rahman di jalan. Tak menunggu lama, setelah percakapan antara Pak Satpam dan pemilik dompet itu melalui telepon, datanglah mobil sedan hitam mengkilap yang tak mungkin dimiliki kalau bukan dari pemilik seorang yang kaya raya. Mobil mewah bermerek ternama melintas dan berhenti di depan pos satpam. Namun kenyataan tidak seperti
cerita di film, ataupun kisah-kisah yang ada dalam dongeng, seperti orang yang kurang mampu menolong atau berbuat baik kepada seseorang yang ternyata orang tersebut sangat kaya raya, sehingga memberi imbalan yang pantas dan terbilang mewah untuk orang yang kurang mampu itu. Dalam kisah Pak Rahman ini, justru sang kaya raya yang tak sengaja dompetnya jatuh di jalan, dan Pak Rahman menemukannya dan memberikannya langsung melalui Pak Satpam tadi. Hanya mendapat sanjungan dari sang kaya raya dengan ucapan, "Kamu orang jujur. Jarang orang seperti Anda di dunia ini." Pak Rahman tersenyum dan bersyukur dirinya tidak terbujuk rayuan setan yang mengganggunya tadi saat dompet ditemukan. Dengan hati yang ringan dan rasa syukur tanpa beban sedikit pun, Pak Rahman melanjutkan jualannya berkeliling komplek itu. Dalam setiap langkah dan penantiannya, Pak Rahman terus memanggil pembeli dengan suara lantang, "Roti, roti." Namun hingga larut sore dan sampai aku Rahman sholat asar pun masih belum terjual lagi rotinya. Hingga selang waktu hampir menuju maghrib, roti masih banyak di gerobak Pak Rahman. Dia menatap langit sambil berbisik, "Tak apa ya, ALOH, besok aku coba lagi." Seketika doa itu melesat menembus lapisan langit. Para malaikat terdiam sejenak, melihat cahaya doa yang tulus melintasi pintu langit. Doa itu terkabulkan dan menjadi sesuatu hal yang nalar manusia tidak mampu menjangkaunya. Keesokan harinya, datang ketua DKM masjid terbesar di kota Pak Rahman tinggal, yang ternyata awal mula dari harapan Pak Rahman yang sejak 10 tahun lebih didambakannya. Ketua DKM memesan roti kepada Pak Rahman. Tidak tanggung-tanggung, pesanan itu dalam jumlah yang banyak. Pak Rahman merasa senang, namun ada rasa khawatir juga, sebab dia merasa mampu tidak untuk membuat roti dengan jumlah yang sangat fantastis. Sebenarnya dalam hati, Pak Rahman merasa takut karena dia tidak mau mengecewakan pelanggannya. Semisal pesanannya tidak bisa terkirim dengan jumlah yang dipesan tadi. Meskipun dalam kondisi yang sedikit ragu, namun Pak Rahman tidak patah semangat. Dia menyanggupi pesanan tersebut dan berdoa kepada Allah agar dia diberikan kemudahan dan kekuatan untuk memenuhi pesanan itu, serta diberikan hasil yang memuaskan. Setiap gerakan dari menguleni adonan roti, setiap itu pula tasbih, tahmid, dan takbir diucap dalam hati. Pak Rahman mengerjakannya sendiri. Selepas sholat Isya, hingga tak terasa waktu menunjukkan dekat dengan azan subuh. Mata berat, tangan pegal, namun hatinya lega ketika pesanan sudah hampir tercapai jumlah dari target yang ditentukan. Pas azan subuh berkumandang, ketika itu pula semua pesanan sudah siap dan terkemas rapi. Pak Rahman berucap syukur, "Alhamdulillah," sambil menarik napas panjang untuk melepas lelah setelah semalaman berjuang keras. Setelah itu, Pak Rahman mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuh dan siap-siap untuk mengirim roti itu ke acara yang akan berlangsung pagi hari ini. Sesampainya di tempat acara, Pak Rahman menemui panitia acara untuk menyerahkan pesanan yang sudah dibawa dengan mobil box yang disewanya untuk mengangkut roti-roti itu. Serah terima pun berlangsung dan panitia DKM memberikan lebih banyak uang daripada jumlah pesanan roti.
Dan Pak Rahman pun mulai menghitung uang itu, selembar demi selembar, yang ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari yang ditentukan. Dan Pak Rahman pun mengembalikan uang lebihnya tersebut kepada panitia. Ketua DKM yang tak sengaja menyaksikan kejadian itu dari jarak yang tidak begitu jauh, tertegun dan tersentuh hatinya. Tanpa sepengetahuan Pak Rahman, ada ustadz yang jadi pembicara utama dalam acara tersebut, menyaksikan dari jarak yang tidak begitu jauh. Dan saat acara berlangsung, di tengah dakwah yang menyejukkan hati, di dalam keheningan jemaah yang mendengar nasihat-nasihat menyentuh kolbu, sang ustadz memanggil sebuah nama melalui mic yang dipegang Pak Rahman. Pak Rahman, sahutnya terdengar jelas di speaker sound system. Dan Pak Rahman pun terdiam seperti patung yang tanpa gerak, tanpa ekspresi, seakan tidak percaya kenapa Pak Ustadz memanggil namanya. Pak Rahman pun berjalan menuju panggung, sambil bingung dan terheran-heran. Ada apa ini? Sesampainya di atas panggung, Pak Ustadz dengan nada lembut dan penuh penghayatan, "Pak Rahman, pasti heran ya, kenapa saya panggil ke atas panggung ini?" Dengan penuh kebingungan, Pak Rahman menjawab, "Iya Pak Ustadz." Dan Pak Ustadz pun tersenyum. Lalu Pak Ustadz menjelaskannya, "Tanpa sengaja tadi saya melihat Bapak ketika panitia membayar pesanan roti yang Bapak kirim. Dan ternyata jumlah uang lebih banyak dari jumlah pesanan roti. Saat Bapak menghitung dan mengetahuinya, Pak Rahman lalu mengembalikan uang tersebut dan tidak menerimanya. Lalu saya bertanya kepada beberapa jemaah yang hadir di sini, apakah kalian mengenal Pak Rahman? Mereka menjawab, iya kenal. Dia seorang pedagang roti yang jujur dan baik. Pantas saja dengan kejadian yang saya lihat tadi, Bapak memegang amanah yang dititipkan melalui pesanan roti yang menjadi profesi Bapak untuk mencari rezeki. Bapak ini pedagang roti yang jujur yang pernah saya temui." Jemaah pun terdiam dan terharu, karena memang banyak jemaah yang datang dan mengenali sosok Pak Rahman yang baik, jujur dan taat beribadah, walau dalam kesibukannya dengan berjualan roti. Lalu Pak Ustadz melanjutkan pembicaraannya. "Dalam 2 minggu ke depan, saya ada dan beberapa jemaah akan melaksanakan umroh ke Tanah Suci. Dan mungkin ini menjadi rezeki Bapak, karena ada salah satu jemaah yang meminta saya untuk memberikan 1 tiket umroh yang sudah dipesannya, sebab yang bersangkutan ingin ikut umroh. Namun, kesibukan pekerjaannya di tahun ini yang menahannya untuk berangkat. Dan mungkin ini menjadi rezeki Bapak Rahman. Dan mungkin saja juga, barangkali Pak Rahman pernah berdoa kepada Allah untuk bisa berangkat umroh. Dan doa itu terjawab sekarang." Pak Rahman langsung menunduk. Air matanya tak mampu tertahan. Mulutnya seakan tak bisa berucap kata, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Lalu Pak Rahman bersujud dan bersyukur. Seluruh jamaah yang menyaksikan momen yang menembus hati itu terdiam. Seusai acara tersebut, Pak Rahman dibawa oleh kru Pak Ustadz untuk mengisi formulir yang sudah disiapkan. Dan selang waktu keberangkatan tiba, Pak Rahman bersiap untuk menuju titik kumpul yang telah ditentukan oleh panitia umroh. Setelah sampai, Pak Ustadz menyambutnya dengan senyuman lembut. "Mari Pak Rahman, kita berangkat." Setibanya di Mekah, Pak Rahman terdiam dan bergetar, seakan tak percaya yang ada di hadapan matanya. Dengan tangis haru dia berucap, "Ya Allah, aku hanya pedagang roti. Engkau memuliakan aku sebagaimana Engkau memuliakan orang-orang besar." Dan Pak Rahman pun
melaksanakan runtutan ibadah di sana. Di Tanah Suci, dia menenangkan perjuangan dari kecil. Hidup miskin, ayah sakit, dan dia harus bekerja walau masih belia. Kenangan itu membuat tetesan air mata keluar. Namun itu bukanlah tetesan air mata kesedihan, melainkan tetesan air mata kebahagiaan dan rasa lega, karena Allah memberikan kekuatan kepadanya. Sesampainya di Raudah, Pak Rahman hanya berdoa satu hal, "Ya Allah, jadikan aku bermanfaat bagi orang lain." Setibanya di Indonesia, Pak Rahman disambut warga kampung yang bangga terhadap dirinya, dan Pak Rahman mulai melakukan aktivitasnya berjualan roti kembali. Namun kali ini dengan suasana yang sangat berbeda, sebab tanpa dia sadari, nama Pak Rahman semakin luas terdengar dengan kisah kebaikan dan kejujurannya. Alhasil, penjualan roti semakin meningkat. Memang roti buatan Pak Rahman itu enak, lembut, dan dengan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi. Apalagi harga yang cukup merakyat, sehingga semakin laris dan permintaan roti semakin melonjak. Dari situ, Pak Rahman berpikir tak mampu kalau harus dikerjakan sendiri. Akhirnya Pak Rahman mulai memanggil pemuda-pemuda desa yang menganggur untuk dipekerjakan, membantu menyiapkan bahan-bahan sambil belajar memproduksi roti yang dia ajarkan. Karena Pak Rahman selain jujur, baik, dia juga tidak pelit akan ilmu. Selang hanya 2 bulan, keberkahan itu terasa oleh semua karyawannya. Muali dari hanya memperkerjakan 4 orang pemuda, kini bertambah hingga 30 orang karyawan yang ikut membantu Pak Rahman. Dengan yang tadinya hanya dengan gerobak yang bertambah jadi 3, sekarang bertambah menjadi 20 gerobak yang beroperasi selang memasuki kurun waktu 4 bulan. Omset dari jualan roti begitu besar, dan Pak Rahman pun menyumbangkan sedikit penghasilannya untuk pembangunan masjid yang sering dia kunjungi untuk sholat dan beristirahat kala waktu zuhur tiba. Dengan penghasilan yang stabil dan omset yang terus melesat, Pak Rahman berencana membuka kedai roti dengan nama Toko Harum Jujur. Dari situ bermula nama Pak Rahman semakin dikenal dari luar kota, sebab kedai tersebut dibuka tidak jauh dari jalur wisata yang berada di dekat kampung dia tinggal. Dan kini Pak Rahman memperkerjakan para pemuda dan pemudi berjumlah 200 orang yang lenih, yang dulunya menganggur di kampung dengan tanpa pilih kasih. Semua rata di mata Pak Rahman, sehingga keharmonisan dan kerjasama terjalin erat. Nama Pak Rahman pun menjadi sosok inspirasi di kampung tersebut dan menjadi penolong sesama di wilayah tersebut. Dia membangun fasilitas kesehatan gratis untuk warga dan juga membangun sumber air untuk dikelola warga sebagai kelestarian pesawahan dan untuk kehidupan sehari-hari. Inilah sosok Pak Rahman yang berguna untuk sesama. Dari sini kita bisa petik pelajaran. Semua yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Kebaikan atau keburukan pasti akan ada balasannya. Kunci dari kehidupan adalah kejujuran, ketaatan kepada Sang Pencipta. Jangan tinggalkan sholat. Selalu rendah hati, karena sadar semua yang ada itu hanya titipan dan bukan milik kita. Ilmu, harta, kepintaran, kemampuan, tenaga, dan segalanya hanyalah milik Allah semata. Kita hanya dititipkan dan hanya diizinkan untuk kita kelola dengan jalan yang benar. Selebihnya,
Biar Allah yang tentukan. Tak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Terima kasih sudah menyimak. Subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.